Kamu mengamati seekor kupu-kupu yang hinggap dan menghisap nektar pada bunga, atau pernahkah kamu digigit nyamuk? Nah, peristiwa-peristiwa itu disebut dengan simbiosis. Tahukah kamu apa itu simbiosis? Nah, simbiosis itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sim yang berarti dengan dan bios yang berarti kehidupan. Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat dan khusus antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis. Nah, makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut juga dengan simbion. Berikut ini beberapa macam simbiosis. Yang pertama, mutualisme. Yang kedua, komensalisme. Dan yang ketiga, parasitisme. Pada hubungan antara tanaman dan bunga dan lebah, lebah diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tanaman tersebut yang berupa nektar, sedangkan tanaman bunga mendapatkan keuntungan karena lebah membantu proses penyerbukan dan reproduksinya. Peristiwa itu disebut dengan simbiosis mutualisme. Tahukah kamu apa sih yang disebut dengan simbiosis mutualisme itu? Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya, tanaman dengan hewan penyerbuk seperti serangga, kupu-kupu, dan lebah. Contoh lain, simbiosis mutualisme juga terjadi antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapat keuntungan karena mendapat makanan dari kerbau, yaitu kutu. Dan kerbau mendapat keuntungan karena kutu yang menempel di tubuh kerbau menjadi hilang. Dalam interaksi antara anggrek dan mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada bagian pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan atau tidak diuntungkan dari keberadaan anggrek ini. Peristiwa itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme itu? Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup yang lain tidak berpengaruh. Nah, kita semua tentu saja pernah merasakan saat digigit nyamuk, bukan? Nah, rasa sakit dan gatal saat digigit nyamuk, jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah ataupun malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun, bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit yang berbahaya. Disebut apakah hubungan antara manusia dan nyamuk itu? Ya, simbiosis parasitisme. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana terjadi ketergantungan satu jenis organisme terhadap organisme lain, yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Biasanya simbiosis parasitisme ini melibatkan jenis parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lain.
Kita telah mempelajari macam-macam simbiosis dan contohnya. Ayo amati lebih banyak lagi simbiosis di sekitar kita.